Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Nyata 74042956 berjudul, Lemah Kramat Part 1. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Kisah tentang pembangunan kantor baru yang penuh dengan teror hal-hal goib. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selamat ya Mas Bro, semoga sukses dan amanah di tempat baru. Begitulah perkataan beberapa rekan kantor memberikan ucapan atas promosi jabatan yang kuterima. November 2009, kejadian ini tidak akan pernah terlupa dan selalu membekas di ingatan. Sebut saja namaku Darto, seorang ambisius yang haus akan sanjungan. Tahun itu aku dipromosikan menjadi branch manager, di mana nanti aku akan bertugas pada cabang baru yang akan dibuka oleh kantor tempatku bekerja. Lokasi yang dipilih oleh manajemen berada di salah satu wilayah Provinsi Jawa. Aku ditunjuk sebagai eksekutor rencana tersebut, dengan langkah pertama tentunya menentukan letak lokasi kantor baru akan dibangun. Kantor itu nantinya akan dilengkapi dengan gudang penyimpanan barang yang akan didistribusikan, di mana harapan kedepannya tempat itu juga akan dijadikan menjadi markas utama perusahaan bila rencana itu sukses berjalan. Karena baru menduduki jabatan tersebut, sudah pasti aku ingin tugas pertama ini berjalan sempurna tanpa cacat. Hal ini juga yang membuat aku lupa diri dan menghalalkan segala cara demi mendapat satu kata yang dinamai sanjungan. Berbagai aspekku bedah secara detail, dimulai dari mencari tempat yang tidak recommended demi meminimalkan dana yang diberikan, pekerja yang low budget, dan pastinya aku juga menyampingkan nasihat dari warga sekitar, perihal mitos lemah keramat, tanah keramat. Kurang lebih 2 minggu aku melakukan ekspansi ke daerah tersebut, hingga pilihan tertuju ke salah satu lokasi. Aku meyakini lokasi ini memiliki potensi menjanjikan di masa mendatang, plus ditambah harga sewa lahan yang dapat dikatakan murah. Tetapi banyak kabar simpang siur akan lokasi tersebut yang dikatakan sebagai pusat kerajaan demit. Selain itu lahan yang akan digarap juga merupakan bekas lahan pemakaman keluarga. Pada saat itu kuburan yang dimaksud juga masih berada di sana, dengan total lebih dari 10 makam, yang infonya merupakan makam dari empunya lahan terdahulu, bukan pemilik lahan saat ini. Cerita miring soal lemah keramat di lokasi pun sepertinya sudah menjadi rahasia umum warga sekitar, tapi, ini 2009 bro. Persetan dengan yang namanya setan, tidak ada setan, yang ada hanya awal kesuksesan, begitulah hal yang ku tanamkan guna menyemangati diri ini. Singkat cerita keputusan yang ku buat sudah final dan tak dapat diganggu-gugat, walau beberapa rekan lain telah mengingatkan untuk aku menimbang kembali serta mencari lahan lain, namun aku seperti sudah jatuh cinta kepada tempat tersebut, dan mengacuhkan masukan-masukan primitif tak mendasar, dan di akhir cerita semua berjalan lancar. Mau hak sewa lahan terbit dengan cepat untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Pembangunan pun siap dieksekusi. Tim operation didatangkan dari kantor pusat guna mengatur denah bangunan yang akan didirikan di lahan tersebut. Lelang tender proyek dimulai. Awalnya aku berpikir akan memperkerjakan para kontraktor pribumi sekitar, dengan maksud membuka lapangan pekerjaan. Sayangnya tidak ada satupun kontraktor asli daerah tersebut yang mau menggarap proyek itu. Lagi dan lagi lemah keramat menjadi alasan mereka untuk enggan mengambil proyek tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja. Sebelum proyek itu benar-benar berjalan, acap kali aku dan rekan lainnya harus berlapang dada menyambut kedatangan penduduk sekitar yang datang dengan raut wajah tak bersahaja. Kehadiran mereka pastinya untuk melarang kami mendirikan bangunan di lahan tersebut. Ujung-ujungnya, aku harus kembali melobi tokoh masyarakat setempat, untuk meyakinkan pembangunan ini akan berguna bagi mereka juga. Terasa konyol, pantas wilayah ini lambat sekali maju, selalu kalah dengan hal mistis, gumanku dalam hati, kala aku mengingat permintaan tokoh pemuka tersebut adalah ruwetan. Ingin sekali aku tertawa dan menolaknya, tapi demi berjalannya proyek terpaksa aku mengalah. Singkat kisah, ruwetan tersebut pun dilaksanakan tepat di lahan yang akan menjadi kantor baru kami kelak. Sebut saja tokoh tersebut dengan nama Pak Karim, selaku orang yang memimpin berlangsungnya acara.
Malam itu dirinya ditemani hampir 10 orang warga sekitar, sementara dari sisi kami, aku ditemani oleh 1 orang pekerja dan 2 orang security yang berjaga di area tersebut. Hembusan angin sepoi bertiup, seiring Pak Karim yang mulai beraksi, layaknya dukun di film horor, beliau mulai ritual tersebut dengan membacakan doa. Nasi tumpeng berisi beraneka ragam lauk pauk diletakkan warga yang menemani beliau pada salah pohon yang ada di sana. Bebungaan ditebar tepat di atas tumpeng tersebut, dan sajian penutup diisi dengan penyembelihan ayam cemani oleh Pak Karim. Hal itu membuat aku sangat tertarik, bukan karena takut, tapi lebih karena kekonyolan yang tidak ada gunanya. Apalagi melihat kala momen Pak Karim yang seperti sedang berinteraksi dengan makhluk goib. Maaf, aku merasa beliau seperti seorang mantan pantomim sejati. Hahaha. Batinku sungguh terhibur malam ini, namun sudahlah, bila hal itu bisa membuat mereka tenang dan bisnis dapat berjalan maka aku ikhlas membiayainya. Terlihat jam tanganku telah menunjukkan angka 11, 3 jam berlalu, dan acara pun selesai, di mana pada akhir cerita, kami diizinkan melakukan pembangunan, tapi dengan syarat tetap harus menjaga kearifan lokal, serta kami juga diwajibkan untuk merelokasi makam yang ada di sana secara layak, begitulah Pak Karim berpesan padaku malam itu. Baik Pak, kami janji akan amanah, jawabku singkat untuk mengakhiri ritual konyol tersebut, terlebih badanku juga sudah lelah beraktivitas penuh seharian ini. Usai mengantarkan Pak Karim dan beberapa warga lain keluar dari area tersebut, aku pun bergegas pulang menuju homestay yang disediakan oleh kantor. Jaraknya kurang lebih 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Setibanya di depan homestay, tampak security sigap berlari guna membukakan gerbang untukku. Kulirik jam yang ada di indikator mobil, sudah jam 12 malam, gumanku terheran karena mendapati seorang wanita sepuh mungkin berusia di atas 65 tahun masih bertahan di larutnya malam untuk menjaga dagangan pecel yang dijualnya. Dia berjualan tepat di samping ujung gerbang, atau pas di bagian trotoar pejalan kaki. Wajah wanita itu murung dan sedikit pucat, mungkin karena bakul dagangannya yang masih terlihat penuh, pikirku di dalam hati. Tiada niatan untuk makan kembali malam itu, apalagi mengingat pecel dingin yang dijual beliau, sudah pasti tak akan ada seorang pun yang tergugah seleranya, tapi kala melihat riak wajahnya yang sangat sedih, inginku mengurangi beban beliau dengan membeli pecel, lalu memberikan Rp100.000 dengan harapan hatinya akan terhibur. Ku tepikan mobil sebentar dan bergegas menghampiri wanita itu. Malam Mbah, pecel setunggal ya Mbah, kataku kepada beliau. Beliau mengadahkan wajahnya menatap diriku yang seketika membuat aku merinding karena melihat wajah wanita itu sangat putih layaknya mayit. Ora didol karo kowe cu, hendak dijual buat kamu cu, balasnya kepadaku sembari tersenyum sinis. Sontak mendengar jawaban itu, membuat aku merasa tidak dihargai. Ku putar balik langkah menuju ke mobil. Mbah gak mau rejeki, gumanku di hati. Baru beberapa langkah aku berjalan, nenek itu kembali berbicara. Nek kowe yeso nelokne aku, kowe dadi sial. Mugo tindak tandukmu yeso nyelametke nasib sial MU kui, suatu kesialan bagi MU bisa melihatku, semoga perilaku MU dapat menyelamatkan dari nasib sial MU, ucapnya dengan suara yang sangat parau. Langkahku terhenti, aku sungguh tak habis pikir mendengar perkataan itu. Apa masalah beliau sampai dia berkata begitu? Ku balikan kembali badan ini menatap ke arah di mana wanita tua itu berada. Namun apa daya, darahku yang semula panas kini serasa turun seiring kedua kaki yang melemas, baru kali ini bulu kuduku bergedik merasakan takut. Aku mendapati tempat Mbah itu berjualan kosong melompong, tanpa ada sedikit tanda keberadaannya. Enje Mbah, jawabku sayu, sembari memikirkan kejadian mistis di awal cerita pembangunan kantor baru tersebut. Pertengahan Februari 2010, setelah turunnya izin, pembangunan akhirnya dimulai. Tidak ada hal ganjil terjadi, terlebih kami pun menggunakan kontraktor yang sudah memiliki reputasi baik. Pengerjaan pun terhitung cepat dan sangat memuaskan. Ya, setidaknya sampai relokasi makam itu dilakukan semua berjalan mulus, namun setelah makam itu dipugar, kisah ini akhirnya memasuki babak baru, di mana teror goib terus berdatangan bak petaka bagi semua yang terlibat di lahan itu. Matahari yang masih bersinar dengan teriknya menjadi saksi di mana setengah pekerja yang ada di sana tumbang. Jeritan manusia mengema di area lahan, sesaat setelah pemugaran dilakukan.
Banyak pekerja meraung, meronta menandakan kesurupan massal sedang terjadi kala itu. Beberapa dari pekerja bahkan bertingkah sangat membahayakan, di mana mereka memanjat tiang-tiang bangunan dan melompat dari sana. Sudah pasti aku dan beberapa rekan kewalahan untuk menjaga satu persatu dari pekerja yang kesurupan, terlebih tidak ada satupun di antara kami yang mengerti tentang hal perklinikan. Hanya menyuruh salah seorang pekerja, sebut saja namanya Andi, merupakan pekerja yang langsung dari kantor, merupakan salah satu staf Darto, untuk memanggil Pak Karim ke lokasi. Tak lama berselang Andi kembali dengan membawa bala bantuan, ku dapati Pak Karim hadir, yang membuat diri ini merasa sedikit tenang. Astagfirullah. Apa yang telah kalian perbuat? Ucap Pak Karim kepada seluruh pekerja di sana dengan raut wajah memerah. Sudah kukatakan jangan semena-mena, bentaknya kembali. Setelah melampiaskan amarahnya, Pak Karim segera bertindak, dia dibantu oleh pekerja dan beberapa warga lain yang turut hadir juga kala itu. Satu persatu pekerja yang kesurupan tersebut ditangani oleh dirinya. Setiap prosesi penyembuhan, Pak Karim selalu menempelkan tangannya tepat di kepala para pekerja yang kesurupan, dan tatkala dia mengayuhkan tangan tersebut seolah menarik sesuatu, jeritan histeris terdengar kencang, kulihat tubuh itu meronta hebat seperti menahan rasa sakit yang teramat luar biasa sebelum akhirnya pingsan. Butuh waktu agak lama, hingga asyar tiba, baru keadaan mulai normal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, hanya saja 8 orang pekerja harus dilarikan ke rumah sakit, karena mengalami patah tulang karena peristiwa tersebut, namun akibat kejadian itu, proyek mangkrak hampir seminggu. Teror dari atasan pun habis menghujani, mengingat aku merupakan penanggung jawab di sana, para petinggi pusat meminta aku untuk membuat detail kronologi sedetail-detailnya. Bagaimana mungkin mistis ini dapat kuakademiskan? Gumanku kesal terhadap permintaan tersebut. Diriku menjadi uring-uringan, 4 hari berturut-turut, ku ajak Andi menghabiskan waktu di klub malam untuk sekedar menghilangkan penat di dalam kepala. Mabuk-mabukan dan berbuat maksiat menjadi rutinitas wajib. Bahkan aku malah menjadi lupa dengan istri dan anakku, selama itu juga aku tidak menghubungi atau mengangkat telepone dari mereka. Dan di hari keempat, sepulang dari klub malam, sesuatu yang mengerikan kembali ku alami, entah jam berapa saat itu, yang pasti aku pulang memang dengan keadaan sedikit pusing, efek beberapa gelas alkohol yang ku teguk di klub malam. Saat aku sudah berada di depan gerbang homestay, kembali mata ini terpanah menatap sosok mbah penjual pecel yang ada di sana. Rasa takut ada di dalam hati, tapi ku beranikan diri, guna menjawab rasa penasaran. Perlahan namun pasti kakiku melangkah ke arah wanita tua itu. Suara langkahku terdengar jelas menandakan sunyi dan heningnya keadaan. Kini jarak kami tidak lebih dari semeter, jantungku semakin kencang berdetak. Misi Mbah, mohon maaf sebelumnya bila saya ada salah. Jenengan iki siopo Mbah? Tanyaku dengan sangat sopan kepada dirinya. Aku berharap niatan baik dari diri ini akan mendapatkan respon positif juga, namun kala dia membalas perkataan tersebut, aku hanya bisa menggigit jari semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ngerti beboyo sing sampean saiki tekan? Mulai ojo gawe sial ning kene, tahu bahaya yang kamu hadapi sekarang, pulang jangan bawa sial di sini. Begitulah perkataannya ketus dengan wajah sinis, sama seperti awal perjumpaan kami dulu. Lagi ngapain Pak? Terdengar suara sembari menepuk badanku. Hah, ucapku terkejut. Pria yang memanggil tersebut merupakan security di homestay tempatku bernaung. Ini lagi bicara sama si Mbah, ucapku sembari menunjuk ke arah Mbah berada. Mbah siapa Pak? Tanyanya kembali, dan lagi aku seperti orang sinting, kudapati kembali wanita tua itu sudah tidak berada di sana. Astagfirullah, ucapku seketika. Maaf gak apa-apa, jawabku sembari meninggalkannya di sana. Kejadian kali kedua bertemu si Mbah semakin membuka pikiranku, bahwasannya mereka yang tak kasat mata benar adanya. Aku mulai mempercayai hal-hal mistis, dan tidak menganggap rumor lemah keramat merupakan cerita yang mengada-ngada. Keesokan harinya aku dan beberapa rekan lain pergi menyambangi kediaman Pak Karim. Kedatangan tersebut bertujuan agar beliau mau membantu untuk menyelesaikan persoalan goib di lahan tersebut. Kalian ini pemuda kota tidak tahu tata krama, orang yang sudah mati juga punya perasaan, bila mau dipindah, pindahkan secara layak, ucapnya memberikan nasihat kepada kami.
Perilaku kurang ajar dari pegawaiku merupakan penyebab peristiwa tersebut, di mana pada saat proses pemugaran makam dilakukan dengan menggunakan elevator, tidak dengan cara menggali kubur itu secara wajar. Hal tersebut yang membuat kemarahan dari gerombolan demit yang ada di sana. Singkat cerita, ruwetan kembali diminta beliau kepada kami untuk diadakan, tapi kali ini sedikit berbeda, bila sebelumnya warga yang diikut sertakan lumayan banyak, tapi untuk kali kedua ini, Pak Karim hanya meminta perwakilan 2 orang saja dari tempat kami, sementara beliau ditemani oleh 2 orang warga lain. Tidak ada tumpeng, maupun bunga-bungaan dalam prosesi kali ini, karena aku yang akan menjadi media perantaranya, begitulah ucap Pak Karim. Hari itu tiba, kami sudah berkumpul di area. Setelah dia memberikan arahan, Pak Karim memulai ritual tersebut, entah bacaan doa, atau lafalan mantra, dirinya kusuk berkomat kamit. Sesaat berlalu dirinya berhenti. "Darto kemari," panggilnya padaku, aku mendekat ke arah Pak Karim. "Iya Pak," jawabku. "Mana tangan MU?" ucapnya kembali, aku menjulurkan tangan kanan ke arah dirinya, tap, seketika tangannya cepat memegang erat tanganku, serta menyambetnya dengan keris yang entah sejak kapan digenggam oleh lengan kirinya. Aku teriak meringis menahan sakit. "Tahan sebentar, bila mau semua berjalan lancar," ucapnya padaku. 4 buah pasak berwarna kuning diambil dari dalam saku bajunya, di setiap pasak dia meneteskan darah yang mengalir dari tanganku, kembali mulutnya terlihat berkomat kamit melafalkan mantra. "Ini hanya sebagai janji MU, kalau kamu tidak akan merusak tempat ini," ucap Pak Karim tertiba padaku seraya melepas genggaman tersebut. Pak Karim mulai berjalan, satu persatu pasak itu ditanamkan hingga tertutup oleh tanah. Dan sampai pada pasak terakhir ditanam, tiba-tiba suara teriakan tangis berpuluh manusia bergema. Tangisan itu saling bersaut satu dan lain, yang kemungkinan bersumber dari warga kampung. Kami terheran mendengar teriakan tersebut, terlebih Pak Karim yang terdiam sembari terus menatap gelisah ke arah langit malam itu. Beberapa menit kami terhening tanpa sepatah kata, sebelum samar dari kejauhan tampak seorang pria lari dengan tergesa. Napasnya terengah, berpacu dengan ayunan kaki yang terus menerjang seraya membabat apapun yang ada di depannya. Kami menatap tajam ke arah sosok pria itu. "Ono opole?" tanya Pak Karim kepadanya sesaat saat pria tersebut sampai di hadap kami. Pria itu bernama Banyu, salah satu pemuda kampung. Wajah Banyu terlihat bingung, sesekali dia menatap kami, seperti sungkan untuk menyampaikan pesan ke Pak Karim. "Kamu kenapa? Kenapa kampung riuh sekali?" tanya Pak Karim kembali. "Anu Pak," wajah Banyu mendekati Pak Karim sembari membisikkan sesuatu kepada beliau. Mendengar info dari Banyu, membuat raut wajah Pak Karim berubah. Pak Karim terlihat kesal memandangi kami. "Ada Pak?" tanyaku padanya. "Bukan urusan MU, kalian pulang saja. Ingat pulang. Dan jangan mencampuri apa yang terjadi. Besok selesai maghrib kamu Darto datang ke rumah," bentaknya padaku malam itu. Tanpa mau memperkeruh suasana, diriku hanya menganggukkan kepala menandakan iya padanya, karena sudah pasti hal buruk sedang terjadi, pikirku. Aku memutuskan untuk pulang malam itu, ku ajak Andi menginap di homestay. Jujur aku sangat takut, karena sewaktu Pak Karim menyayat tangan ini, seketika mataku dapat melihat mereka yang tak kasat mata, para penghuni lemah keramat area tersebut. Dan yang lebih mengerikan, dari sepanjang perjalanan sampai setibanya di homestay, sosok goib itu selalu ada. Aku hanya tertegun, bercucur keringat dingin kala melihat penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, sampai mereka yang berwujud manusia, seperti seorang tua keriput dengan bagian mata yang bolong berdiri di salah sudut ruang tamu kala itu. Aku sempat memastikan dengan bertanya kepada Andi, apakah dirinya juga melihat hal yang sama, dan seperti apa yang ku perkirakan, dia tidak merasakan sedikit keganjilan, yang bisa kulihat dari sikapnya yang terlihat biasa. "Kamu benar gak lihat sesuatu Andi?" tanyaku kembali sembari menatap ke arahnya, namun bukan Andi yang kini ada di hadapku. Sosok Embah si penjual pecel berada di sana. "Weis tak kandani, ojo golek perkoro, sudah ku bilang jangan cari perkara." Begitulah ucapan terakhir yang mengema di telinga ini sebelum diri ini tersadar pada empuknya ranjang rumah sakit. Dari penuturan Andi, aku pingsan sewaktu perjalanan pulang dari kantor, dan dia langsung membawa diri ini ke rumah sakit, di mana hampir sehari lebih aku tidak sadarkan diri,
Tentu mendengar penjelasan tersebut membuat kepala ini semakin nyeri. Terus apakah kejadian di homestay hanya halusinasi semataku saja? Tapi mengapa semua sangat nyata terasa? 3 hari lamanya aku tinggal di rumah sakit tersebut, sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Ku ambil cuti 2 minggu lamanya, selain memanga kondisi tubuh yang masih teramat lemas, aku juga membutuhkan sedikit udara segar untuk membersihkan segala penat di dalam jiwa. Ku coba melupakan trauma terhadap hal gila yang tidak dapat ditelaah dengan akal sehat. Aku lebih memilih pulang melepaskan rindu kepada istri dan anakku. Ku perbanyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Allah semesta, memohon ridho-Nya agar semua kembali normal. Namun ekspektasi hanya ada di angan, kepulanganku ternyata tidak merubah apa-apa. Matahari mulai terbenam, senja kian menapaki diri, anak semata wayangku asik bermain dinosaurus di atas sofa yang berada di ruang tamu. Suaranya terdengar sambil mengerahkan mainan dino itu, sementara aku asik menonton TV sambil sesekali menoleh ke arahnya. Yah, ada orang, nenek-nenek tuh di depan, ucapnya sembari menunjuk ke arah luar melalui jendela rumah. Tidak ada firasat buruk, aku menduga paling hanya tetangga atau orang yang sedang mengantarkan pesanan. Ku samperi buah hati tercinta, sembari mengecek akan kebenaran omongannya. Astagfirullah, ku tarik anakku segera menjauh dari jendela, setelah ku tahu sosok yang dimaksud olehnya merupakan mbah penjual pecel yang acap kali mengusik diri ini, sekalipun saat itu aku tidak berada di lemah keramat dan aku pun tidak dalam posisi bekerja atau menetap di wilayahnya. Lebih lanjut kisah itu berulang, tidak hanya sekali tetapi 2 kali dia menunjukkan diri. Kejadian itu terjadi 2 hari sebelum aku kembali aktif bekerja, di mana aku mengajak istri dan anakku berlibur. Selepas menikmati keindahan Curug di Bogor, kami pergi menuju ke salah satu resto untuk makan siang. Seperti biasa keadaan saat itu cukup ramai seperti biasa. Dan tahu apa yang terjadi sewaktu aku hendak memesan makanan? Bukan pramusaji yang menyapa namun si mbah kembali menampakkan diri di hadapku. Demi perjanjian darah yang bersemayam di layat itu, aku bersumpah akan membunuh siapapun yang mencoba mengenyahkan kami, ucapnya kepadaku. Sontak aku yang terkaget langsung berteriak kencang, memuat semua orang menatap kami. Apaan sih ya? Ucap istriku bertanya keheranan. Dan waktu pun berlalu dengan cepat. Halo, di mana Andi? Saya sudah di gate 1 ya. Siap Pak, saya sudah di parkiran, jawab Andi kepadaku. Saat itu jam 8 malam, pesawat yang kutumpangi sudah mendarat dengan aman guna membawa aku kembali ke lemah keramat tersebut. Terasa berat bagiku untuk kembali ke sini, malah sempat terbesit keinginan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah beberapa tahun ini kulakoni. Jujur bila diri ini tak mengingat ada perut-perut yang harus ku berikan makan, aku lebih baik hengkang dari tempat tersebut. Bagaimana keadaan proyek Andi? Apakah masih terjadi hal aneh? Tanyaku padanya. Andi terdiam, raut wajahnya berubah, mulutnya bergetar. Terlihat bingung bagaimana cara menjelaskannya padaku. Bagaimana Andi? Lagi kuulang pertanyaan yang sama kepadanya. Kusut Pak. Jawabnya singkat. Kusut bagaimana? Tanyaku kembali. Proyek sudah tidak bisa dijalankan selepas senja, estimasi waktu selesai pembangunan yang kita harapkan akan meleset jauh Pak. Beberapa kali sudah dipaksa untuk mengebut kerjaan, malah menjadi PR tambahan, yang kesurupan, diganggu makhluk halus maupun insiden lain terus terjadi, belum lagi Pak Karim sudah tidak mau membantu Pak, jelas Andi padaku. Lebih lanjut dia juga menceritakan perihal banyaknya pekerja yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan teror horor yang terjadi. Untuk saat ini, kita hanya bisa maksimalkan dengan menambah pekerja di pagi hari, dan untuk pembangunan malam dihentikan, ucapnya kembali memperjelas keadaan. Ku hela nafas panjang mendengar penjelasan itu, kepalaku langsung terasa berat, seakan kembali ditumpuk segudang masalah yang tak bisa diurai penyelesaiannya. Jam 10 malam kami telah tiba di homestay. Awalnya aku ingin meminta dirinya kembali menginap di sana, namun belum sempat permintaan itu terucap dirinya terlebih dahulu meminta izin untuk langsung pulang setibanya kami di homestay tersebut. Ada yang ketinggalan Pak, ucapnya padaku dengan sedikit terbatah. Aku merasa heran melihat ekspresi wajahnya kala masuk ke dalam homestay, tapi sudahlah, aku juga enggan untuk mencari tahu dirinya melihat apa di tempat ini, karena bila aku tahu apa yang terjadi padanya, bukan tak mungkin nyaliku akan kembali menciut.
Atau mungkin detik ini pula aku akan hengkang dari pekerjaan ini. Singkat kisah, Andi pulang meninggalkan aku sendiri. Langkahku juga beranjak menuju dapur. Ku seduh segelas kopi untuk menemani kesunyian kala itu. Ting, ting, suara adukan sendok beradu dengan benturan gelas. Ku bawa kopi itu ke teras, sambil menikmati sebatang rokok dan indahnya suara istriku dari telepone yang menemani hening malam. Asik berbicara melalui telepone genggam. Satu suara jelas terdengar, mengusik perbincangan hangat antara aku dan istriku. Tendang, ayo tendang, gol-gol, aku hebat ya MAH, begitulah pembicaraan itu jelas terdengar. Belum usai rasa penasaran akan suara siapa yang mengema di luar sana, aku juga dibuat kebingungan kala tiba-tiba HP milikku kehilangan signal, yang membuat pembicaraan terputus. Aku beranjak, menatap tajam ke arah sekitar, guna memastikan asal sumber suara. Siapa yang masih bermain di tengah malam seperti ini? Gumanku. Sekali lagi kulihat ke berbagai arah, di pikiranku terlintas sosok si embah yang akan menampakkan dirinya kembali padaku. Jujur, aku sebenarnya pun tidak lagi mengharapkan suara itu berasal dari manusia, dan sudah tidak merasa heran kalau suara itu juga termasuk part horor yang wajib ku jalani sekalipun aku tak punya keberanian. Suara itu kembali terdengar, "Yah, ayah, ayo main," isi dari ucapan itu seakan memanggil diri ini. Aku sangat mengenal suara itu suara buah hatiku, tapi tidak mungkin. Apa mereka dalam bahaya? Tanyaku dalam hati dengan perasaan kacau, ku beranikan diri beranjak lebih jauh menyambangi sumber suara itu satu kali lagi. Pelan aku berjalan mengikuti panggilan yang masih terus terucap memanggil diriku, dan seketika langkahku terhenti. Aku menjerit histeris ketika aku mengetahui sosok yang sedari tadi memanggil diriku. Dua pocong berdiri di hadapku dengan jarak yang hanya beberapa meter. Air mataku terjatuh melihat perawakan kedua pocong tersebut menyerupai anak dan istriku. Aku tidak lagi dapat mendeskripsikan keadaan, walau aku gemetaran menahan takut, dan hatiku juga mengiba. Tidak sampai hati melihat orang yang kucintai menjadi bentuk demit mengerikan seperti apa yang terlihat saat ini. Seperti sebelumnya, aku kembali pingsan dan baru di subuh hari sekitar 4:30 pagi, diri ini mendapatkan pertolongan dari security yang sedang berpatroli. Handphone menjadi benda pertama yang kucari. Aku langsung menelpon istriku, dan mengacuhkan security yang sedari tadi mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada diri ini. 5 kali lamanya mencoba, baru telepone itu mendapatkan respon. Terdengar suara istriku yang masih seperti setengah sadar. Namun hal tersebut sudah cukup sebagai penenang hati, bahwasannya mereka dalam keadaan aman. Siang hari, dengan kondisi badan yang sedikit lemas, aku mencoba kembali untuk menemui Pak Karim. Ku ajak Andi turut serta menemani ke rumah beliau. Namun sesampainya kami di sana, ucapan pedas seketika menyapa dari mulut Pak Karim. "Untuk apa lagi kalian kemari? Pergi dari sini," bentak dirinya mengusir keberadaan kami dari sana. Terpaksa kami mengalah dan pergi dari sana. Setelah kegagalan diskusi dengan Pak Karim, kini hanya lahan proyek yang menjadi tujuan selanjutnya. Hampir 3 minggu lamanya diri ini akhirnya kembali ke sini. Aku tidak mau berlama-lama dan hanya sekedar melakukan pengecekan. Sesampainya di sana, langsung ku suruh Andi untuk meminta laporan dari seluruh staf. Sigap dirinya beranjak meninggalkan aku sendiri untuk mengambil data yang diminta tersebut. Kupandangi sejenak bangunan yang sudah mulai berbentuk, begitu juga keadaan lingkungan sekitar. Pikiranku masih tidak dapat menerima, kenapa lokasi strategis ini merupakan tanah terkutuk. Andai semua ini tidak pernah terjadi, pasti aku sudah mencicipi kursi baru di kantor ini. Sembari menunggu Andi mengambil laporan dari kepala proyek, kuputuskan untuk melangkah menelusuri setiap bagian bangunan. Jauh aku masuk ke dalam bagian gudang itu, beberapa bagian tampak sudah dipatok menandakan batas peruangan. Dari arah ujung bangunan, terlihat percikan api. Percikan itu berasal dari seorang pekerja yang sedang memotong besi, mungkin sedang merakit pondasi tiang. Terdengar langkahku bergema menuju ke arah pekerja tersebut. Pekerja itu pun menatap ke arahku, dan sejenak menghentikan aktivitasnya. "Sendiri saja Mas?" tanyaku padanya. "Iya Pak," jawabnya seraya berdiri sembari menjulurkan tangan menyalami diri ini. Aku merasa salut dengan pekerja tersebut, dia tampak berani bekerja sendiri walau kejadian horor terus menghantui. Mungkin benar peribahasa yang berkata lapar lebih horor dari setan yang terseram, pikirku dalam hati.
Maaf, nama MU siapa mas? Tanyaku padanya. Jaka pak, jawabnya singkat. Ya sudah saya jalan dulu, semangat kerjanya ya, ucapku sembari meninggalkan dirinya. Sesampainya di depan bangunan, Andi sudah menunggu lengkap dengan bertumbuk lembaran laporan maupun kwitansi. Ku ambil beberapa kertas kwitansi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan dana yang harus dikeluarkan. Tanganku terhenti menandatangani kwitansi itu kala melihat di salah satu kwitansi tertera angka 50 juta. Santuanan kematian pekerja, lisanku pelan membaca notes di kwitansi tersebut. Jantungku seketika berdetak kencang. Maaf Mas Andi, ada pekerja yang meninggal? Tanyaku keheranan karena tidak mendapatkan informasi tersebut. Iya Pak, seminggu lalu Pak, maaf tidak menginfokan, karena saya mendapat arahan dari kantor pusat, jawab Andi. Aku terdiam mendengar penjelasan tersebut, ada sedikit kekecewaan di dalam hati, karena hal sepenting ini tidak diinformasikan kepadaku, namun hal yang lebih penting dan membuat aku merinding hebat, ialah kala Andi memberitahu nama korban tersebut merupakan Jaka Yunastonio, di mana dia tewas di dalam bangunan sewaktu memotong besi. Kecelakaan kerja Pak. Almarhum terjatuh dan tubuhnya terkena gerinda, jelas Andi padaku, wajahku langsung pucat. Ku coba untuk tenang dan tidak mau menceritakan pertemuanku dengan pekerja di dalam bangunan kepada Andi kala itu, entah dia memang manusia atau sosok almarhum Jaka, entahlah aku tidak mau berpikir terlalu jauh. Segera diri ini menandatangani kertas tersebut, lalu bergegas pergi dari tanah terkutuk itu. Miris, mengingat nanti diri ini yang akan menjadi raja kecil di sini, aku malah kabur layaknya pengecut. Singkat cerita, karena sudah terlanjur berinvestasi dengan nominal besar, pembangunan sudah pasti harus tetap dijalankan apapun konsekuensi yang akan terjadi. Hal itu juga berbanding sejalan dengan teror horor yang terus terjadi. Lebih dari setahun waktu yang terbuang, dan tidak terhitung anggaran tambahan yang digelontorkan perusahaan demi mendirikan cabang baru tersebut. Dan di Agustus 2011 bangunan itu akhirnya berdiri kokoh dengan sejuta kisah mencekam yang mengiringi pembangunannya. Pemotongan pita merah, menjadi tanda dimulainya era kepemimpinanku di tempat ini, walau kembali hati ini ria, ada beban besar di dalam hati kala tangan petinggi menyalami dan menyampaikan harapan-harapan besar mereka agar aku dapat semakin menjayakan perusahaan. Tentu saja tuntutan mereka semakin menggila, apalagi mengingat dana besar sudah dikeluarkan. Aku tertegun memikirkan perkataan tersebut. Bila hanya berorientasi pada pekerjaan dan mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan, tentu itu hal yang sangat mudah. Apalagi yang dipimpin masih manusia, sudah pasti menjadi keahlianku. Namun ini bukan hanya sekedar tentang membuat perusahaan untung besar, tapi tentang mereka yang tak kasat mata, yang hari ini berdiri sinis memandangi aku tepat di belakang para petinggi yang tertawa bahagia tersebut. Mulut mereka masih saja melontarkan amarah, seakan semakin terusik dengan keramaian pasca kantor baru ini beroperasi. Terlebih wanita tua itu, sedari tadi dirinya hanya memelototi diri ini. Sudah kuperingatkan. Kamu jangan menyesal, ucapnya yang membuat keringat di wajah semakin bercucur. Singkat kisah acara hari itu berakhir, semua berjalan dengan lancar walau banyak demit eksis menampakkan diri di hadapku. Aku mengantar rombongan direksi menuju parkiran guna kembali ke mobil yang sudah siap menjemput mereka pulang. Lambaian tangan perpisahanku layangkan seiring dengan mobil yang beranjak keluar dari area kantor dan seiring dengan laju mobil tersebut yang semakin menjauh, samar teriakan histeris kembali bergema dari dalam bangunan itu. Jerit suara terdengar, seketika diriku tersentak tersadar dari euforia sesaat yang baru saja terlewati. Apalagi ini? Gumanku. Aku dan beberapa rekan lain langsung beranjak ke arah suara tersebut. Pemandangan mengerikan kembali tersaji menjelang sore hari itu, di mana salah satu staf wanita yang bernama Widya mengalami kesurupan di akhir prosesi acara opening kantor baru. Beberapa staf terlihat murung, terlebih para pekerja wanita, mungkin satu petanda kesialan di hari pertama bekerja, sajian horor sudah datang menyapa. Staf wanita coba keluar semua. Semuanya sembari berdoa, saling menjaga, jangan ada yang melamun, teriakku kepada mereka. Hai, tidak ada gunanya Darto, ucap seorang wanita memotong arahan yang kuberikan. Aku menoleh ke sosok yang berbicara tersebut, merasa aneh ada yang berani menentang instruksi.
Terlihat sosok tersebut merupakan staf wanita lainnya bernama Citra. "Kamu ada masalah, Citra?" Tanyaku ragu kepada dirinya yang sepertinya juga telah kesurupan, dan tiba-tiba ucapan itu malah dijawab oleh dirinya dengan makian hebat, yang seketika membuat aku semakin merinding. Detik itu juga aku sadar siapa sosok yang kini menguasai tubuhnya. "Sudah aku peringatkan berkali-kali, kamu tidak akan tenang bekerja di sini," bentaknya padaku di depan seluruh staf yang ada di sana. Aku tidak lagi fokus, semua terasa mengganggu kala teriakan histeris silih berganti terjadi, seakan memberitahu banyak yang telah kerasukan kala itu. Belum lagi beberapa karyawan yang diharapkan dapat membantu malah lari tunggang langgang, meninggalkan ruangan tersebut. Nama Pak Karim menjadi satu-satunya penyelamat yang ada di pikiran, namun sudah lama dia enggan untuk membantu kami dalam penanganan dunia goib tersebut. Dengan berat hati, aku menyuruh security kantor untuk pergi menjumpai beliau. Sengaja aku menyuruh dirinya, dengan harapan beliau masih mau membantu, karena bila aku atau Andi yang pergi menemui, sudah pasti cacian yang hanya kami terima. Lama security itu pergi, hingga kehadirannya dengan membonceng seorang pria cukup menenangkan diri. "Alhamdulillah, Pak Karim masih mau membantu," ucapku bersyukur. Namun setelah motor itu berhenti, dan pria yang dibonceng membuka helm, ternyata Mel bukan membawa Pak Karim, melainkan seseorang asing yang belum pernah kujumpai sebelumnya. "Pak Karim mana, Mas?" tanyaku dengan raut wajah mengerut kebingungan. "Maaf Pak, nanti saya ceritakan, biar Mbah ini saja yang membantu kita saat ini," ucapnya. Singkat memberikan penjelasan, pria yang dibawa oleh Mel sepertinya lebih tua dibanding Pak Karim, namun wajahnya terlihat segar dengan senyum yang cukup bersahaja. Pria itu menjulurkan tangan ke arahku, yang sempat membuat aku gelagapan, karena seharusnya akulah yang menyelamai dirinya, terlebih aku yang saat ini membutuhkan bantuan. "Salam kenal Mas, kalau berkenan boleh Mbah coba membantu di sini," ucap sosok pria yang belakangan ku ketahui bernama Mbah Sujiwo. Beliau adalah tetangga dari Mel, yang katanya memiliki ilmu kebatinan dan dapat berurusan dengan hal-hal mistis. Singkat kisah, apa yang disampaikan Mel terbukti benar. Mbah Sujiwo berhasil menenangkan keadaan dengan sangat mudah. Tidak hanya sampai di situ, proses yang dilakukan oleh dirinya juga terlihat lebih agamis. Sangat berbeda dengan apa yang dulu dilakukan Pak Karim. Tidak sampai 15 menit, keadaan kondusif. Mbah Jiwo menatap sekitar. Dia berjalan mengitari hampir seluruh bangunan itu. Aku dan beberapa rekan lain setia menemani langkahnya, sampai kami berhenti pada halaman belakang bangunan ini. Tidak ada perbincangan yang terjadi, beliau hanya khusus menatap bangunan sembari mulutnya terus berzikir. Sesaat langkahnya terhenti, matanya fokus menatap ke salah satu area yang berada di sana. Tak lama kemudian Mbah Sujiwo menoleh ke arahku. "Mas pimpinan di sini?" tanyanya. "Iya Mbah," jawabku singkat sedikit gelagapan, karena sedari tadi aku merasa seperti kehilangan fokus. "Kantornya bagus, besar dan megah. Hanya saja tempatnya busuk," ujarnya sedikit tersenyum padaku. "Lemah keramat ya ini?" tanyanya kembali yang membuat aku sempat terdiam, bingung harus menjawab apa pertanyaan tersebut. "Iya Mbah, mitosnya begitu, hanya saja dana sudah terinvest, kami tidak mungkin mundur," jawabku menyangkal. "Iya enggak apa-apa, Mbah mau kasih tahu saja tanah ini bekas pesugihan, hitam dan bau, entah dulu si empunya yang membawa ingon-ingon itu mendiami lahan ini, atau memang kerajaan demit itu sudah ada di sini sedari dulu," jelas Mbah Jiwo menyampaikan. Lebih lanjut Mbah Jiwo melanjutkan bicaranya, "Aku tidak dapat menghitung seberapa banyak jumlah mereka," ucapnya sembari melirik ke sekitar dengan sangat tajam. "Di beberapa bagian ada yang sangat jahat, sementara yang selalu usil mengingatkan MU," ucap Mbah Jiwo terputus sembari menoleh ke arah diriku. Dia tersenyum seakan memberikan kode dengan menunjuk ke salah satu arah. Mata ini sontak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. "Astagfirullah," ucapku kaget melihat si Mbah berdiri dengan riak wajah yang sangat marah. Mbah wanita itu kemungkinan pelaku pesugihan dan pemilik ingon yang ada di sini, jelas Mbah Jiwo. Sekali lagi Mbah Jiwo berkata santun padaku, "Apa boleh Mbah membantu di sini?" tanyanya untuk kedua kalinya. "Iya Mbah, tolong saya," ucapku cepat menjawab pertanyaan itu. "Tolong secepatnya Mbah, berapapun akan saya bayar," pintaku dengan wajah memelas berharap dirinya dapat melakukan prosesi tersebut secepat mungkin. Mbah Jiwo tertawa kecil mendengar ucapan yang kulontarkan itu.
Memang kalau Mbah minta maharnya seharga kantor ini, apa Mas sanggup membayarnya? Ucapnya dengan nada sedikit bercanda, seakan menyentil diri ini secara halus. Senyum kecut terhias di wajah, diriku tak dapat membantah ucapan tersebut. Sudah kamu bersabar saja, semoga Allah cepat memberikan jalan penyelesaian masalah ini, biar kamu dan yang lainnya dapat bekerja dengan tenang, ucapnya sebelum berpamitan pulang. Dan perjalanan di hari pertama kantor beroperasi usai seiring kepulangan Mbah Sujiwo meninggalkan tempat tersebut, dirinya berjanji akan menghubungi aku sesegera mungkin, namun tidak dalam 1 atau 2 hari ke depan, karena ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, sebelum dilakukannya pembersihan secara menyeluruh. Di hari kedua, semua pekerja sudah menempati posisi, sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing, sementara aku disibukkan dengan mencari mail, untuk menanyakan perihal Mbah Sujiwo. Di saat itu juga aku baru mengetahui kenapa dirinya memanggil Mbah Sujiwo bukan pergi ke rumah Pak Karim sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Mail hanya menjelaskan singkat, agar diriku tidak lagi berhubungan dengan Pak Karim, sekalipun benar dia salah satu orang yang dihormati di kampung, dirinya tak ubah dengan cerita lemah keramat ini, bagus tapi busuk. Saya gak mau bicara terlalu jauh Pak, takut dibilang gibah, ucapnya menutup pembicaraan tersebut. Lebih lanjut dia meyakinkan saya agar menunggu kabar dari Mbah Jiwo. Di hari kedua tidak ada pekerja yang mengalami kesurupan, hanya saja bau anyir busuk kental menyengat penciuman pada salah satu ruangan yang mayoritasnya diisi oleh para pekerja wanita, lebih lucunya lagi tidak ada seorang pun dari golongan pria yang merasakan hal yang sama. Dan bagi Anda pembaca cerita saya, part kantor baru ini satu tempat dengan cerita tersebut. Di mana pada akhirnya, aku terpaksa memberikan izin kepada pekerja di ruang tersebut untuk pulang lebih awal, karena banyak di antara pekerja tersebut mengeluhkan pusing, bahkan beberapa sampai termuntah saking busuknya aroma yang tercium di hidung mereka. 3 minggu berlalu dari kunjungan Mbah Sujiwo. Selama itu juga aku belum mendapatkan kepastian apakah beliau dapat membebaskan kami dari teror lemah keramat yang seakan tak memiliki ujung. Sebagai kepala cabang sudah pasti aku harus memberikan contoh yang baik kepada bawahanku, aku selalu menjadi orang terakhir yang berada di dalam kantor, walau tak dapat kupungkiri, semenjak kantor ini berdiri, belum sekalipun kami melakukan lembur, dan beberapa kali kami pulang sebelum waktunya akibat gangguan goib tersebut. Hari itu, setelah mereport laporan, aku pun beranjak pulang. Jalanan terasa sepi, padahal baru jam 6 petang, kupacu mobil dinas ini sedikit lebih kencang dari biasa, sembari menikmati frekuensi nyata FM yang hari itu sedang menyiarkan cerita tentang santet yang dinamai Tenung. Terdengar deru nafas mengerikan, yang berasal dari siaran radio tersebut. Aku cukup merinding mendengar cerita itu, terlebih kala siaran memasuki bagian iklan. Deru nafas sesak tersebut tetap mengema di dalam mobil. Bulu kuduku bergedik, seketika tangan ini refleks menekan tombol off pada radio tersebut, suara pun menghilang dengan jantungku yang berdentum mulai cepat. Ku tilik ke arah spion, dan kala mataku menatap ke arah spion dalam, yang ada di dalam mobil. Astagfirullah, ucapku sangat terkejut melihat si wanita tua duduk tepat pada bagian tengah bangku belakang. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.